Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Upland, sahabat petani milenial, dan sahabat-sahabat urban farming. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan ya kegiatan kita dalam membahas pertanian organik ya. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas tentang yang terkait dengan dunia perikanannya. Selama ini kita jarang sekali membahas tentang dunia perikanan ya, karena dunia perikanan adalah bagian yang juga integral dari sebuah konsep pertanian organik ya. Nah, pada hari ini kita akan coba membahas tentang bagaimana kita membuat probiotik ya untuk kolam ikan. Jadi selama ini banyak teman-teman menanyakan tolong bisa dibuatkan ya bagaimana dengan untuk kita bisa memberikan probiotik ya atau memberikan sterilisasi dari kolam ikan kita ya. Nah, sebenarnya karena untuk netralisasi kolam ikan ini sebenarnya juga sudah ada produk ya, sebenarnya sudah dibuat oleh E4 itu ya, khusus tentang tentang yang terkait dengan probiotik ikan ya, gunung ikan, juga ternak juga ada ya. Di samping juga ada tanaman ya, itu E4-nya. Nah, sekarang kita akan coba membahasnya ini. Jadi mudah-mudahan dengan pembahasan ini ke depan kita sudah tidak harus membeli lagi yang namanya E4 perikanan itu ya. Nah, salah satu bahan yang kita butuhkan ya, yang memungkinkan bagi kita itu untuk bisa membuatkan probiotik ini adalah tandan pisang. Nah, tandan pisang ini adalah limbah ya. Jadi sebenarnya banyak sekali ya manfaat dari tandan pisang ini ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah telah membuat konten tentang tandan pisang ini, itu terkait dengan asam umat ya. Karena dalam tandan pisang ini juga memiliki asam umat ya. Karena apa? Karena tandan pisang ini mempunyai kandungan nutrisi yang lengkap ya. Dia memiliki kalium yang cukup tinggi ya. Nah, fungsinya nanti di ikan ini, kalium ini juga akan dibutuhkan ikan nanti ya. Kenapa? Karena nanti akan membutuhkan tulang dan untuk juga membentuk proses keseimbangan ya dari ikan itu ketika dia berenang ya. Nah, jadi kalium ini sangat dibutuhkan ya nanti di ikan ya. Kemudian dalam kandungan tandan pisang ini pun juga ada namanya magnesium. Nah, magnesium ini adalah sangat dibutuhkan sekali, terutama di air kolam ya, karena air kolam itu kan akan banyak akan ditumbuhi oleh seperti ganggang ya, kemudian fitoplankton ya. Nah, fitoplankton itu adalah membutuhkan proses fotosintesis ya. Nah, magnesium ini akan membantu proses fotosintesis yang ada dalam kolam ikan kita itu ya. Nah, kemudian dalam tandan pisang ini pun juga memiliki vitamin B6 ya. Nah, vitamin B6 ini adalah sangat bagus sekali untuk proses metabolisme ikan kita ya. Jadi kalau seandainya proses metabolisme atau pencernaannya itu adalah bagus ya, maka secara otomatis ikan kita itu akan sehat. Nah, kemudian ya di tandan pisang pun juga mengandung vitamin C. Vitamin C ini adalah diyakini untuk menjaga kekebalan tubuh ya, antibodi ya bagi ikan kita. Nah, kemudian ada sejumlah serat, baik serat itu ada serat larut, ada serat yang tidak larut ya. Kemudian ada mineral ya, di mineral itu ada mangan, tembaga, potasium ya. Kemudian dia juga memiliki antioksidan ya di sini. Jadi nanti antioksidan inilah yang akan berfungsi sebagai prebiotik ya. Kalau kita bisa mengekstraknya dari tandan pisang ini, dia nanti akan bisa kita dapatkan antioksidan ini ya. Di mana dalam antioksidan yang ada di pisang ini ada polifenol ya. Nah, kemudian ada karotenoid ya. Inilah yang akan nanti kita akan coba ekstrak. Di samping ada beberapa nutrisi yang nanti akan berfungsi untuk meningkatkan kesehatan ikan kita dan juga meningkatkan kesehatan dari kolam kita, yaitu air kolam kita ya. Nah, prosesnya bagaimana? Proses untuk membuat prebiotik itu dengan memanfaatkan polifenol dan karotenoid ini adalah dengan cara fermentasi ya, agar kita bisa mendapatkan yang namanya probiotik ini ya.
di mana tandan pisang ini harus kita jadikan asam asetat ya. Nah, untuk menjadikan tandan pisang ini asam asetat, maka kita harus melakukan proses fermentasi, yaitu seperti kita melakukan prosesnya pembuatan cuka cuka apel, kemudian cuka lemon yang tadi yang beberapa waktu lalu kita yang beberapa waktu kita buatkan itu ya. Nah, karena ketika nanti tandan pisang ini bisa kita rubah, kita buatkan fermentasi dengan menggunakan cuka itu ya, cuka tandan pisang ini ya, nanti dia akan menghasilkan asam asetat. Asam asetat ini akan menjadi namanya cuka tandan pisang ya. Nah, karena cuka tandan pisang ini akan banyak sekali beberapa fungsinya. Jadi sebenarnya fungsinya itu adalah bukan hanya kepada ikannya, tetapi juga kepada kolamnya. Nah, kalau seandainya kita bisa mengaplikasikan cuka tandan pisang ini ke dalam kolam kita ya, ada beberapa manfaat yang akan timbul ya. Pertama, ikan menjaga keseimbangan dari mikroorganisme yang ada di kolam kita ya. Jadi yang pertama sekali adalah menjaga mikroorganismenya. Kenapa? Karena ikan kita itu adalah makanannya itu adalah sangat tergantung pada mikroorganisme yang ada di kolam ya. Nah, jadi memang inilah kehebatan ikan ya, terutama adalah ikan nila contohnya. Ikan nila itu tidak kasih makan pun dia akan tetap hidup ya. Kenapa? Karena yang dimakan itu adalah mikroorganisme yang ada di dalam itu. Nah, tapi ketika mikroorganisme ini sudah tidak ada, maka inilah kita terpaksa harus memberikan pakan ya. Nah, kemudian dia bisa memecah limbah organik ya. Jadi segini, limbah organik ini adalah kita tahu bahwa ikan itu akan mengeluarkan yang namanya kotoran ya. Nah, kotoran ini itu adalah mengandung yang namanya amonia ya. Nah, amonia ini itu akan berbahaya bagi ikan ya kalau seandainya dia terlalu banyak amonia yang ada dalam kolam ikan kita. Makanya amonia ini harus diubah menjadi nitrit dan kemudian harus dirubahnya lagi jadi menjadi nitrat. Nah, kemudian proses ini jangan sampai berlebih ya. Dalam kadar tertentu ada amonia, ada nitrat yang ada dalam kolam ini tidak masalah ya. Tapi ketika nanti dia akan dia berlebihan, itu akan bisa membunuh ikan kita ya. Ikan kita akan susah bernapas, kemudian dia akan mati ya. Nah, jadi fungsi salah satu cuka tandan pisang ini adalah memecah limbah organik tadi itu ya. Nah, kemudian dia juga akan meningkatkan kualitas air ya, karena memang dia juga akan secara tak langsung akan bisa menjernihkan air ya, karena dia telah memecahkan limbah ini. Kemudian dia juga akan mencegah resiko infeksi pada ikan. Nah, fungsi dari cuka ini ya, kemudian dia akan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Kenapa? Karena tadi kita katakan bahwa dalam tandan pisang ada antioksidannya, yaitu adalah polifenol dan kemudian karotenoid. Nah, kemudian dia akan bisa meningkatkan sistem pencernaannya. Jadi sebenarnya banyak sekali ya manfaat dari cuka tandan pisang ini kalau seandainya kita bisa atau berhasil ya melakukan proses fermentasi tandan pisang ini ya. Nah, mungkin kita langsung saja melakukan proses fermentasinya ya, bagaimana ya. Nah, pertama-tama kita harus mendapatkan ya tandan pisang ini ya. Nah, jadi ini tandan pisang ini adalah limbah ya. Jadi kalau sahabat rajin ke tukang jualan pisang, nah ini limbah ini gampang kita dapatkan ya. Kadang-kadang ya malah kita kewalan karena kalau tandan pisang ini sudah tidak diapa-apakan lagi ya. Tidak akan mereka bisa memanfaatkan apa-apa lagi ya. Nah, kecuali kalau ini ya, jadi kalau pisang-pisang busuk seperti ini ya, pisang-pisang ini masih ada ya, masih ada yang beli juga ya kadang-kadang ya. Kadang-kadang bisa juga dibuatkan buatkan makanan ya, maupun bisa buatkan gorengan atau buatkan lepat ya. Tapi kalau udah tandan pisang ini ya udah biasanya seperti ini ya, masih ada juga, masih bisa juga laku dijual ya. Tapi kalau sudah tandan itu sudah tidak ada lagi ya, mereka pasti akan buang ya. Nah, jadi artinya untuk mendapatkan tandan pisang ini sangat gampang sekali kita lakukan. Jadi kalau kita ngambil pemain ini ya mereka malah senang ya. Jadi sebenarnya tadi sudah saya buatkan ya, sebenarnya kemarin saya banyak dapat yang ini sudah saya buatkan di sini ya. Jadi
Yang harus kita lakukan ya biasa kita cuci dulu ya, bersihkan dulu ini tandan pisang ini. Nah, ini kita cuci bersih dulu ya, karena memang tandan pisang yang kadang-kadang sudah ada di tong sampah ini ya, sebanyak kita khawatir banyak bakteri yang akan bisa sudah tumbuh di petang pisang ini ya. Karena biasanya di tandan pisang seperti ini, termasuk juga pisang busuk ya, biasanya akan ditumbuhi oleh bakteri jamur ya, jamur Saccharomyces biasanya. Makanya untuk bisa menghindari itu, beberapa bakteri itu, kita harus cuci bersih dulu pertama ya. Dapat kita sudah harus, nah kemudian kita potong-potong ya. Mungkin cara memotong dari tandan pisang yang baik ini adalah kita ambil dari kita ikuti seratnya ya. Jadi kalau seandainya kita bisa potong langsung, ini sangat keras ya. Karena apa? Karena tanam pisang ini mengandung serat seperti ini ya. Nah, serat ini susah dipotongnya. Makanya kita harus ikuti pemotongan itu melalui serat seperti ini ya. Ini seratnya juga sudah, walaupun kita searah dengan seratnya juga masih susah kita untuk motongnya ya. Nah, seperti itu ya. Ini sebenarnya kalau kita berhasil dalam melakukan proses fermentasi ini banyak banyak manfaat ya dari tandan pisang yang selama ini dibuang ya, yang selama ini orang tidak peduli, tidak mengerti ya apa yang manfaat dari tandan pisang ini. Jadi sebenarnya banyak sekali. Jadi sebenarnya tandan pisang ini kalau misalnya kita nanti akan bisa berhasil membuatkan fermentasinya ya, sehingga dia menjadi asam asetat ya. Jadi tandan pisang ini bukan hanya untuk menjadi probiotik bagi ikan kita ya, tapi juga nanti akan bisa menjadi probiotik untuk minuman ayam ya. Jadi terutama unggas ya. Jadi nanti dari hasil ini itu kita juga bukan hanya bisa mengaplikasikannya ke kolam ikan ya, tapi kita juga bisa kasih ke ayam ya, dengan dosis yang nanti kita jelaskan ya. Nah ini seperti ini saja ya. Nah tapi namun demikian, di samping juga bisa kita aplikasikan ke kolam ikan, ke ayam, tapi kita juga bisa aplikasikan ke lahan kita ya. Ini juga sudah mengandung asam umat di dalamnya ya. Kenapa? Karena dia mempunyai unsur organik yang lengkap ya sebenarnya dia tanam pisang ini. Jadi sebenarnya sangat rugi sekali ya kalau seandainya kita membuang tanam pisang ini. Nah jadi ini tinggal kita cecah halus ya, potong halus ya. Ini memang keras ya memang. Jadi seperti ini ya. Ini biasanya kalau gunting kita tidak tajam ya, memang misalnya itu ya. Tapi kalau kita potong dengan apapun juga bisa ya, tapi memang harus tajam ya, karena dia punya serat. Jadi tanam pisang ini seperti ini. Oke, jadi nah kita potong-potong halus seperti ini saja ya. Nah, ini sudah saya kerjakan ya. Ini kemarin untuk mempersingkat waktu, ini sudah saya masukkan ke dalam ini. Ini biasanya dulu untuk 1 galon mineral ini ya, ini biasanya 10 liter ya. Ya kita masukkan aja 10 liter. Nah kemudian kita fermentasi ya. Fermentasinya adalah yang seperti kita lakukan waktu kita membuat benalu juga ya. Nah, prosesnya akan seperti itu ya. Jadi yang kita butuhkan itu hanyalah tandan pisang ini yang kita pucuk halus. Nah kemudian yang kita butuhkan adalah gula pasir ya, gula pasir. Jadi gula pasir ini adalah sebagai energi ya bagi mikroorganisme yang akan kita kembangkan di dalam ini ya.
Jadi untuk apa? Untuk 1 galon yang 10 liter ini cukup 3 atau 4 sendok makan saja ya. Dan gulanya udah cukup, nggak usah banyak-banyak ya. Nah, kemudian satu lagi yang juga harus kita miliki, teman-teman miliki, agar proses dari fermentasi ini betul-betul kita dapatkan asam asetat ya. Maka teman-teman harus memiliki ini ya. Ini namanya SCOBY ya. SCOBY ini adalah proses fermentasi dari kombucha. Nah, tapi sebenarnya tidak pakai ini pun tidak masalah ya. Tapi saya sarankan pakai ini. Kenapa? Kalau seandainya kita nanti tidak menggunakan ini, kita khawatir nanti bakteri yang akan masuk di sini, karena proses fermentasi ini adalah aerob ya. Jadi memang kita akan tutup nanti dengan kain ya, seperti kita juga membuat jakaba itu. Nah, tapi tetap akan ada udara yang masuk ke dalamnya. Nah, kita khawatir kalau seandainya kita tidak memancingnya dengan bakteri yang ada asam asetatnya, kita khawatir ada bakteri lain yang akan masuk di sini ya. Sehingga nanti fungsinya tidak akan menjadi asam asetat lagi ya. Jadi makanya saya sarankan sebaiknya adalah teman-teman memiliki SCOBY ini ya untuk membuat ini ya. Nah, jadi SCOBY ini pun juga sudah banyak yang jual ya. Jadi sebenarnya kita sudah melihat ini ya. Nah, seperti ini nih. Ini ada anaknya. Nah, ini udah 2 ini ya. Ini biasanya SCOBY ini kalau kita biarkan terus nanti dia beranak-anak ya. Ini udah kembar nih. Ini pertama itu hebatnya SCOBY ini ya. Jadi anak yang apa baru ini baru akan tumbuh lagi anak ini. Ya, ini udah ada anaknya lagi ya. Jadi dari indukan ini ada anaknya lagi ya. Kita ambil 1 saja ya. Bagi kita cukup hanya pemancing saja ya, agar bakteri asam asetat itu betul-betul. Nah, setelah itu tinggal kita kasih air saja. Kita air penuh aja ini ya. Kan gampang sekali kan? Gampang sekali. Prosesnya gampang sekali. Kemudian sangat murah sekali. Yang kita modalin hanyalah gula saja, itu hanya 3 sendok atau 4 sendok juga saja ya. Jadi kita isi penuh saja airnya. Nah, kemudian takaran gula sama bahan ini tidak seperti kita membuat apa ya, tidak membuat kita ekoenzim ya. Ekoenzim kan betul-betul ditakar ya, 1:1 ya. 1 gula 1 bahan ya. Tapi kalau ini tidak perlu. Gula tadi itu hanyalah sebagai untuk pemberi energi saja dari asam asetat yang akan kita, atau bakteri dari apa asam asetat ini yang akan kita kembangkan di sini ya. Itu kita biarkan saja seperti ini ya. Udah, saya cukup kali. Nah, cukup ini saja ya. Jadi nanti ini kita akan tutup ya, akan tutup dengan kain ya. Ntar saya carikan kain. Kita cari kaos saja atau apa gitu ya. Nah, kemudian ya kita ikat. Nah, diusahakan sekali 2 hari, sekali 3 hari, kemudian diaduk ya, agar prosesnya itu, proses bakteri itu bisa merata ya pertumbuhannya. Nah, biasanya proses ini memang agak membutuhkan waktu lama ya, sekitar 2 atau 3 minggu ya, atau pastinya 1 bulan ya biasanya baru akan kita dapatkan cuka pandan pisang ini ya. Nah, setelah 1 bulan baru kita bisa aplikasikan ya. Mengaplikasikannya juga banyak ya. Perbandingannya itu adalah 1:1000 ya. Jadi 1 liter dari cuka pisang ini itu nanti kita masukkan ke dalam 1000 liter air ya, dalam air kolam kita ya. Jadi sedikit sekali yang sebenarnya kita butuhkan ya. Jadi kita tinggal hitung saja, kita perkirakan saja berapa luas kolam pisang kita berapa ribu dari air kolam itu ya, sebanyak itulah komposisi dari asam cuka dari tandan pisang ini kita harus masukkan. Nah, tadi seperti yang saya katakan juga kepada teman-teman ya, cuka dari tandan pisang ini bukan hanya bisa diaplikasikan kepada ikan ya, tapi juga kepada ayam ya, untuk minuman ayam ya. Nah, minuman ayam itu adalah perbandingannya adalah
1 sendok atau bukan 1 sendok apa ya, 1 sendok teh ya, bukan 1 sendok makan ya, itu sedikit saja, itu per 1 liter air atau per 2 liter air. Nah, itu juga bisa kita aplikasikan ke unggas kita ya, dan itu akan menjadi probiotik dan juga nanti akan memperbaiki metabolisme dari ayam kita ya. Nah, termasuk juga nanti setelah kita bisa membuatkan cuka tandan pisang ini pun juga akan bisa berfungsi sebagai asam umat ya. Kalau tadi kita beberapa hari waktu lalu kita juga telah mengaplikasikan pembenah tanah ya, atau membuat pembenah tanah ya, bahwa cuka dari tandan pisang ini juga bisa kita masukkan ke dalam proses pembuatan pembenah tanah kita ya. Kenapa? Karena dia juga sudah memiliki asam umat di dalamnya ya. Mungkin demikian saja sahabat semua, sahabat petani semua, mudah-mudahan ini menginspirasi bagi kita. Jadi semakin yakin bagi kita ya, tidak satupun dari apa yang ada di sekitar kita itu yang selama ini kita anggap sampah ya, kita anggap limbah yang tidak ada manfaatnya ya. Nah, kenapa kita menganggap itu sampah? Karena kita menganggap sesuatu itu tidak bermanfaatnya. Jadi bagi orang yang tahu tentang manfaatnya sebuah bahan, perspektifnya akan berbeda ya. Perspektifnya bukan sampah lagi, tapi adalah akan menjadi sesuatu yang bermanfaat yang akan bisa diaplikasikannya untuk tanamannya. Mungkin demikian saja, mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan ini menginspirasi bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.